Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa qatafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan-Nya, dan di antara kenikmatan tersebut adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa kembali bermajelis, bersimpuh di tempat yang insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang berikutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, biidznillah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan materi kajian kita di dalam membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buku yang akan kita gunakan adalah 100 hadis populer yang mana terhimpun di dalamnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukunya mungkin bisa diambil, untuk yang akhwat dikasih Ustaz supaya bisa kita sudah ada ya? Cukup atau belum? Oh, ibu-ibunya ada 3. Sesuai sama pesanan. Baik. Bahasa Arab. Yang santri dibawa bukunya atau tidak? Bawa ya? Yang ada namanya mungkin dikasih dulu Ustaz, biar kita mulai kajiannya. Dikasih dulu aja yang ada namanya dulu. Nanti habis itu kita mulai, supaya tidak kita sibukkan dengan tanda tangan. Ditaruh pojok aja sebenarnya. Taruh pojok, nanti bapak-bapaknya yang ada namanya ngambil. Baik. Ini ada 3, Pak Marco ambil saja. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai dengan hadis yang pertama. Silakan dibuka di buku 100 hadis populernya. Di hadis yang pertama
di mana hadis yang pertama ini berbicara tentang keutamaan tasbih dan juga tahmid. Keutamaan tasbih dan juga tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdih. Ini adalah hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nabi SAW mengatakan kalimatani, ada dua kalimat. Yang mana dua kalimat ini kata Nabi SAW, khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat ini adalah kalimat yang ringan diucapkan di lisan. Thaqilatani fil mizan, akan tetapi berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Apa dua kalimat tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang agung, adalah hadis yang sangat mulia, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahkan diriwayatkan oleh selainnya dari para ulama ahli hadis, disebutkan di dalam kutub as-sunan. Taib. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tatkala beliau meriwayatkan hadis ini, beliau membawakan di dalam beberapa tempat di dalam kitab sahihnya. Ya, beliau membawakan dari sebagian guru-guru beliau seperti dari Qutaibah ibnu Sa'id, beliau bawakan juga dari guru beliau Zuhair ibnu Harb dan Ahmad ibnu Sammak rahimahumullahu taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung, hadis yang sangat mulia, sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau membawakan hadis ini di beberapa tempat di dalam kitabnya, dan semuanya bermuara kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bermuara kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sependek pengetahuan kami, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW kecuali Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini dari beberapa gurunya. Tadi kita sebutkan yang pertama dari Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah ibnu Sa'id meriwayatkan dari guru beliau, ya, yaitu Muhammad ibnu Zuhair, Muhammad ibnu Fudail. Muhammad ibnu Fudail meriwayatkan dari gurunya, yaitu Umarah ibnu Al-Qa'qa'. Umarah ibnu Al-Qa'qa' meriwayatkan dari Abu Zur'ah. Abu Zur'ah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Bukhari mengatakan, qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, qala haddatsana Muhammad ibnu Fudail, qala haddatsana Umarah ibnu Al-Qa'qa' an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, ini riwayat pertama. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari guru beliau Zuhair ibnu Harb. Ya, beliau mengatakan qala haddatsana Zuhair ibnu Harb qala haddatsana Muhammad ibnu Fudail, ya, an Umarah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi. Kemudian yang ketiga beliau sebutkan di akhir kitab Sahih Bukhari,
Ya, beliau jadikan hadis sebagai penutup dari guru beliau Ahmad ibnu Sammak. Beliau mengatakan qala haddatsana Ahmad ibnu Sammak qala haddatsana Muhammad ibnu Fudail an Abi an Fudal an Umarah ibnu Al-Qa'qa' an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kalimatani habibatani ila Rahman khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam beberapa tempat di dalam kitab sahihnya. Semuanya bermuara kepada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang beliau yang meriwayatkan dari Abu Hurairah muridnya yaitu Abu Zur'ah. Dari Abu Zur'ah yang meriwayatkan adalah Fudalah rahimahullahu taala, Umarah ibnu Al-Qa'qa', kemudian meriwayatkan darinya Muhammad ibnu Fudail dan beberapa guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana nama asli dari Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr dari suku Daus, Ad-Dausi, dari daerah Yaman. Dan beliau seperti yang sudah sering kita ulang-ulang, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 orang, yang mana mereka 7 orang tersebut termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam sebagian ungkapan syair, sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi 'anil mukhtari khairi mudari Abu Hurairah Sa'dun Jabirun Anasu Siddiqatun wa Ibnu Abbasin kadza Ibnu Umar. Ya, ada 7 orang yang mana mereka banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa 7 orang tadi? Yang pertama adalah Abu Hurairah. Tercatat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.375 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu beliau lakukan dengan hafalannya, yaitu dilakukan oleh beliau dengan dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan hafalannya. Kemudian yang kedua adalah Abu Hurairah Sa'ad bin Malik bin Sinan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga adalah Jabir bin Abdullah. Kemudian yang keempat adalah Anas bin Malik. Kemudian yang kelima Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian yang keenam Ibnu Abbas. Yang ketujuh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah Sa'dun Jabirun Anasu Siddiqatun wa Ibnu Abbasin kadza Ibnu Umar. Ya, ini adalah 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah hadis ini, yaitu kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Taib, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia dan hadis yang agung ini. Yang pertama adalah anjuran untuk memperbanyak zikir dengan lafaz tersebut. Lafaz tersebut itu lafaz apa, Pak? Subhanallahi wa bihamdi
subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi kita sebutkan di dalam riwayat yang lain apa? Kebalik, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ya, dari riwayat Bukhari juga. Jadi kita boleh membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, atau kita baca subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Nah, ini dua lafaz yang dua-duanya kita boleh untuk melafadzkannya. Jadi anjuran untuk memperbanyak zikir dengan lafaz tersebut. Dimanapun kita berada, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berbaring, dalam kondisi duduk, dalam kondisi beraktivitas, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir tersebut ringan, nggak sampai 1 menit. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Baik. Kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan lafaz tersebut? Jawabannya, yang pertama, menjadi sebab dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa dicintai oleh Allah dengan lafaz tersebut? Karena zikir tersebut adalah zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengerjakannya, orang yang mengamalkannya, orang yang melafadzkannya, dia menjadi sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang pertama. Jadi kalau kita membaca zikir ini, kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, tatkala beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan salah satu faedah membaca hadis ini adalah bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintai satu amalan, maka sudah pasti Allah akan mencintai orang yang mengerjakan amalan tersebut. Tentu ini berdasarkan apa, Pak? Keimanan. Tidak serta-merta orang yang mengucapkannya lantas mendapatkan cinta, tapi butuh menghadirkan hati, butuh menghadirkan jiwa, meresapi makna dan yang lain sebagainya. Yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan lafaz tersebut? Alasannya yang kedua adalah ringan bagi seorang muslim. Ya, ringan bagi seorang muslim untuk melafadzkannya, bukan sesuatu yang berat. Bahkan seandainya pun hari ini kita belum bisa membaca dengan lancar, baca Al-Qur'an dengan lancar, kita bisa membaca hadis ini, kita bisa membaca zikir ini. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sangat mudah bagi kita. Karena mudah itu tadi dianjurkan bagi kita untuk memperbanyaknya. Kemudian yang ketiga, keutamaan membaca zikir ini adalah menjadi amalan pemberat pada timbangan kelak di akhirat. Ya, ini adalah keutamaan yang ketiga. Jadi ada 3 alasan, ada 3 sebab kenapa diutamakan untuk membaca zikir ini. Yang pertama apa? Karena menjadi sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ringan tatkala seseorang ingin melafadzkannya, bukan sesuatu yang berat. Tidak harus berpeluh kita tatkala hendak melafadzkannya. Beda dengan jihad, beda dengan mengerjakan sholat. Ada waktu yang kita korbankan, ada tenaga, ya, semuanya kita korbankan. Tapi kalau berzikir ini sangat ringan bagi seorang muslim, apalagi zikirnya pendek. Keutamaannya begitu besar. Kemudian yang ketiga, menjadi amalan yang akan menjadi sebab beratnya timbangan kelak di hari akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa zikir ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan 2 kalimat yang mana duanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, kenapa zikir ini begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, karena yang pertama ada 2 sebab. Yang pertama adalah karena di dalam zikir tersebut terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terdapat pensucian Allah dari berbagai macam bentuk kekurangan. Maha suci Allah yang maha agung
dari segala macam bentuk kekurangan, dari segala macam bentuk persekutuan. Maha suci Allah dari segala macam bentuk apapun sifat-sifat kerendahan, ya, yang disematkan oleh makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa zikir ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya yang pertama karena ada pensucian. Yang kedua karena seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Memuji maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita senantiasa menyanjungnya. Jadi karena ada pujian dan juga ada ta'zim, ada pensucian Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Al-Imam Ibnul Malak rahimahullahu taala beliau mengatakan wa innama sarata ahabba lianna fihima al-madha bis sifatis salbiyah allati yadullu 'alaiha at-tanzih wa bis sifatis thubutiyah allati tadullu 'ala al-hamd. Kedua kalimat ini kata beliau menjadi kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran di dalamnya terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala, pengagungan Allah, ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia dan hadis yang agung ini adalah penetapan adanya sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Di antara sifat Allah apa, Pak? Mencintai. Taib. Dan ini kalau kita perhatikan, Pak, tatkala kita belajar 20 sifat yang ditetapkan oleh sebagian kaum muslimin kepada Allah, ada enggak sifat cinta, Pak? Ada enggak sifat cinta? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun, lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, haya, sami'an, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ada enggak sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada. Makanya para ulama kita mengatakan sesungguhnya membatasi sifat Allah dengan hanya 20 itu adalah salah satu di antara bentuk perendahan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu semakin banyak sifat pujiannya, semakin banyak karakter pujiannya, maka akan semakin mulia. Ya, maka akan semakin mulia. Dia adalah orang yang gemar bersedekah, orang yang dermawan, orang yang berkata jujur, orang yang macam-macam A, B, C, D, semuanya apa? Semuanya dimiliki. Maka ini menunjukkan semakin banyak sifat pujian, sifat utama yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan tentang kesempurnaannya. Maka kalau seandainya kita hanya membatasi sifat Allah itu sedikit saja, ini menunjukkan apa, Pak? Ada pembatasan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sifatnya sangat banyak. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Jadi tatkala Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman, dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Dereng Pak, bukunya pun jenengan sudah dapat bukunya belum? Itu diambil aja, Pak. Tadi mana bukunya? Ada?
Diambil aja. Diambil aja. Baik. Baik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa innal kitaba was sunnata wa ijma'al muslimin athbatat mahabbatallahi li'ibadihi al-mu'minin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, maka sesungguhnya Al-Qur'an, As-Sunnah dan kesepakatan dari kaum muslimin telah menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi penetapan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta itu berdasarkan apa? Al-Qur'an, berdasarkan As-Sunnah, dan juga berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Semuanya menetapkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa kita petik pula dari hadis ini adalah penetapan adanya timbangan amal pada hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, "Thaqilatani fil mizan." Ya, ucapan tasbih ini subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, menjadi sebab beratnya timbangan seseorang kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekaligus menetapkan adanya timbangan amal kebajikan kelak pada hari kiamat. Berkata Abu Ishaq Az-Zajjaj rahimahullahu taala, ajma'a ahlus sunnati 'alal imani bil mizan. Ahlus sunnah wal jamaah telah bersepakat atas penetapan adanya timbangan, ya, tentang wajibnya seseorang itu beriman tentang adanya timbangan kelak pada hari kiamat. Wa anna a'malal ibad tuzanu yaumal qiyamah, dan bahwasanya amalan-amalan para hamba itu akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Wa annal mizana lahu lisanun wa kiffatani wa yamilu bil a'mal. Dan ahlu sunnah wal jamaah telah menetapkan bahwasanya mizan itu memiliki satu tiang, dua neraca, dan kemudian akan bisa bergoyang, maksudnya bisa bergerak ke atas atau ke bawah, bil a'mal, dengan sebab beratnya amal perbuatan seseorang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya beriman kepada mizan, kepada timbangan pada hari kiamat merupakan salah satu di antara perkara yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan berzikir, bertasbih dan juga bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha rahman, zat yang maha penyayang, yaitu subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Tayyib. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Abdullah, mana Abdullah? Abdullah kecil. Malah harap lungo. Nah, antum dibaca Fatih, dibaca suara yang keras Fatih. Hadis yang kedua. Dari hafalan. Kan udah hafal toh? Udah hafal belum? Ya, dari hafalan. Ditutup bukunya. Ila Rasulillah
Ya, belum merajaah ini. Nah, dibuka bukunya. Nah, Hafiz, hafal nggak? Coba dibaca yuk. Hmm. Muttafaqun. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti kalau hari Kamis siap-siap ya, yang halakoh dasar 1 ya. Nanti Ustadz minta untuk baca dari hafalannya ya. Nggak boleh lihat buku. Hadis yang kedua masih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bapak-bapak ada yang bisa baca dari hafalan, Pak? Nanti setoran ya, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ini diriwayatkan dari siapa, Pak? Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapa orang yang paling layak untuk aku berbuat baik kepadanya? Qal, kemudian beliau mengatakan, ummuka, ibumu. Qala thumma man? Kemudian beliau berkata, siapa lagi? Qal, Nabi SAW mengatakan, thumma ummuka, kemudian ibumu. Qala thumma man? Abu Hurairah, laki-laki tersebut mengatakan, siapa lagi? Qala thumma ummuka, kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian ibumu. Qal, laki-laki itu mengatakan, thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala thumma abuka, kemudian bapakmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Yang pertama, sebagian para ulama menjelaskan bahwa laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW bernama Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu taala anhu. Tadi kan Abu Hurairah menceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada siapa? Rasulullah SAW. Ini namanya mubham. Mubham artinya disebutkan ada sosok tapi tidak dijelaskan siapa namanya. Ya, ini namanya mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ya, yang disebut dengan mubham adalah apabila di dalam periwayatan hadis ada seorang perawi yang tidak disebut namanya. Kata Imam Al-Baiquni dalam Manzumah Baiquniyah. Taib. Akan tetapi di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh para ulama, dijelaskan bahwa yang bertanya itu adalah Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang betapa besarnya hak seorang ibu atas anaknya. Ya, dibandingkan dengan bapak, lebih besar mana, Pak? Hak bapak atau hak ibu? Jawabannya hak seorang ibu. Oleh karena itu sampai-sampai Nabi SAW mengulangi jawaban itu sebanyak 3 kali untuk siapa? Untuk seorang ibu, sedangkan untuk bapak hanya 1 kali. Siapa orang yang paling layak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi SAW, ibumu. Kemudian siapa lagi? Kemudian ibumu. Kemudian siapa lagi? Kemudian ibumu. Berarti ada 3 hak seorang ibu dibandingkan dengan hak seorang ayah. Ayah 1, ibu 3. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya hak seorang ibu atas anaknya. Baik. 3 pengulangan jawaban Nabi SAW untuk berbakti kepada seorang ibu berbanding lurus dengan 3 beban berat yang diterapkan, yang dijalankan oleh seorang ibu. Jadi para ulama kita menjelaskan kenapa Nabi itu sampai menjelaskan 3 kali hak seorang ibu dibandingkan seorang ayah. Kenapa sampai 3 kali? Kata para ulama, karena seorang ibu memiliki 3 beban yang akan dia jalani terhadap anaknya. Yang pertama, beban saat mengandung.
Yang kedua, beban saat melahirkan. Yang ketiga adalah beban saat menyusui. Ini 3 beban. Apakah cuma 3 ini saja, Pak? Tentu jawabannya tidak. Taib. Tapi 3 ini ada nggak pada Bapak? Ada nggak Bapak yang mengandung? Ada nggak Bapak yang melahirkan? Ada nggak Bapak yang menyusui? Semuanya yang jawab Ibu. Tidak ada. Ini adalah keistimewaan seorang wanita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu. Allah Subhanahu wa taala di potongan awal ayat mengatakan kami berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi yang disebut pertama siapa? Hamalathu ummuhu. Ibunya yang telah mengandungnya. Kurhan dalam kondisi yang berat. Ada nggak orang hamil terus enjoy, Pak? Enjoy, nggak ada. Semua kehamilan itu adalah berat. Berat dalam mengandungnya. Mengandungnya itu sudah, Bapak? Sudah berat. Kita yang perutnya buncit tahulah rasanya ya, Pak. Yang perutnya besar apa? Tahu rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, makan enak atau tidak? Ibu hamil tidak enak. Bahkan untuk makan, masak saja tidak suka. Setelah masak, goreng, nggak mau apa yang dia masak, ya, nggak mau masak dan lain sebagainya. Kalau dengar bau, kalau cium bau bumbu langsung langsung muntah. Nggak bisa makan, aktivitas terbatas. Kemudian badannya lemah, kan begitu, Pak? Wanita kalau hamil lemah badannya. Terus kemudian yang keempat, tidur. Kalau tidur nyaman atau tidak? Tidak. Jadi semua itu kata Allah, hamalathu ummuhu kurhan. Sang ibu tatkala dia mengandung anaknya dalam kondisi susah payah. Wa wada'athu kurhan. Demikian pula tatkala sang ibu melahirkan. Tatkala melahirkan penuh dengan kesusahan. Apalagi pas bukaan 1, bukaan 2 sampai terakhir itu rasanya sangat sakit. Demikian pula tatkala perutnya mules mau melahirkan, itu juga sesuatu yang sakit. Tatkala proses melahirkan itu juga keletihan, juga sesuatu yang menyakitkan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian setelah itu tatkala dia mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Ya, menyusuinya, kemudian menyapihnya. Nyapih anak itu mudah atau susah, Pak? Susah mudah. Susahnya 2 kali, mudahnya 1 kali. Ini semua beban yang dirasakan oleh seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala ulangi ini sebanyak 3 kali. Ya, 1 mengandungnya, 2 melahirkannya, 3 menyusuinya sampai menyapihnya. Karena ada 3 hak yang menjadi keistimewaan seorang ibu, maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Disitulah Nabi SAW mengulangi perintah kepada seorang anak untuk berbakti kepada ibunya sebanyak 3 kali dibandingkan berbakti kepada ayahnya. Berkata Mulla Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Fattathlithu fi muqabalati thalathati asya'a mukhtassatin bil Nabi SAW menyebutkan 3, ya, menyebutkan 3. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa 3 ini? Karena sebanding dengan 3 perkara yang menjadi kekhususan seorang ibu. Yang pertama, wahiyya ta'abul hamli. Yang pertama, beratnya, letihnya, capeknya tatkala hamil. Yang kedua, wa masyaqqatul wad'i. Yang kedua, beratnya tatkala melahirkan. Yang ketiga, wa mihnatur radha. Yang ketiga adalah ujian tatkala menyusui. Ya, kita tahu sendiri ya, kalau ibu-ibu menyusui tengah malam harus harus bangun, belum lagi kalau nangis ya tengah malam tidak bisa tidur. Suaminya ngorok ya. Tapi ada juga yang enggak, Pak. Ada yang bangun meskipun cuma sebentar. Melihat, wah, kasihanlah, daripada kasihan mending tidur. Kalau tidur kan enggak merasa kasihan. Jadi semacam itu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketiga.
Bila tidak bisa digabungkan antara berbakti kepada ibu dan ayah, maka didahulukan berbakti kepada ibu. Dalam kondisi ibu nyuruh A, bapak nyuruh B, misalnya, dan tidak bisa digabungkan antar keduanya. Maksudnya tidak bisa dikerjakan satu kali pekerjaan untuk menggabungkan berbakti kepada keduanya. Maka para ulama kita mengatakan didahulukan berbakti kepada siapa? Kepada ibu terlebih dahulu. Apa dalilnya? Apa dalil kita dianjurkan untuk mendahulukan berbakti kepada ibu dibandingkan ayah? Apa dalilnya, Pak? Ya hadis ini, karena ini kan kita bicara faedah hadis yang kedua. Ini adalah dalilnya. Karena Nabi SAW menyebutkan perintah berbakti kepada ibu sebanyak 3 kali, kepada bapak 1 kali. Berarti kalau bertabrakan perintah bapak dan perintah ibu, mana yang lebih didahulukan? Perintah ibu. Ini kalau dua-duanya perintah yang apa, Pak? Perintah yang baik, ya. Dengan ketentuan bila perintah keduanya baik. Kalau ibu memerintahkan maksiat, bapak memerintahkan taat. Mana dari keduanya? Yang satu bapak memerintahkan, nak kamu jangan merokok. Ibu bilang, nak kamu merokok misalnya. Dari kedua ini mana yang harus kita taati perintahnya? Jelas perintah bapak. Ya kan Nabi SAW mengatakan 3. Ibu 3, bapak 1. Jawabannya ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah kepada orang tua, perintah orang tua kepada kita taati selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nah, An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan wa fihi al-hathu ala birril aqarib. Dan di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berbuat bakti kepada kerabat. Wa annal umma ahaqquhum bidzalika. Dan bahwasanya ibu adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan bakti seorang anak. Tsumma ba'dahal ab. Kemudian setelah ibu adalah bapak, tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian orang-orang yang terdekat. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah faedah yang ketiga, di mana apabila bertabrakan perintah bapak dan juga perintah ibu, maka didahulukan perintah siapa? Perintah ibu. Selama perintah itu adalah perintah yang mubah atau perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, yang terakhir, bila terjadi problem dalam rumah tangga dan terjadi perceraian antara suami istri, maka yang diutamakan dalam hak pengasuhan anak adalah sang istri sampai dia menikah lagi. Ya, kalau seandainya sang istri sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain, maka hak pengasuhan itu akan kembali kepada suami. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Dan ini bukan dalil tentang apa, Pak? Bukan dalil tentang ta'addud. Sebagian orang keliru memahami dalil ini adalah dalil tentang apa? Ta'addud, suami menikah dengan 3 wanita. Coba tuh lihat tuh. Siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Ibumu. Terus ibumu. Terus ibumu. Terus ibumu. Berarti ibunya berapa? 3. Bukan begitu maksudnya. Baik, ini keliru di dalam apa? Di dalam memahami, ya, di dalam memahami hadis. Kenapa keliru, Pak? Siapa yang bisa bantah? Ini kan orang pakai ini dalil bolehnya apa nih? Nah, ibu ada 3, enak kamu kalau ibunya 3, nanti minta jajan sama ini, minta jajan sama itu, minta jajan sama itu lagi. Bukan begitu. Para ulama kita mengatakan ibu itu adalah bagi orang yang melahirkan kita. Kalau bapak nikah lagi, istrinya bapak itu tidak disebut apa? Nah, tidak disebut ibu, tapi disebut zaujatul ab, istrinya apa? Bapak. Berarti boleh nggak kita panggil bibi? Hah? Nggak boleh ya? Bisa siap-siap ini, Pak. Boleh nggak kita panggil bibi? Ini boleh-boleh saja. Tante, boleh tidak? Boleh. Tidak harus dipanggil apa? Ibu. Hanya memang kalau di masyarakat kita manggilnya apa? Ibu. Ini kamu, ibu kamu lagi nih. Nah, ini apa namanya?
boleh nggak kita panggil selain ibu? Ya boleh, karena itu hakikatnya bukan ibu kita, ya, bukan ibu kita. Nah, makanya kalau kita meninggal dunia, istrinya bapak dapat jatah warisan dari kita atau tidak, Pak? Istrinya bapak dapat jatah warisan dari kita? Jawabannya tidak, karena itu bukan itu adalah zaujatul ab, itu adalah istrinya bapak, ya. Kalau istrinya bapak meninggal dunia, kita dapat jatah atau tidak? Tidak dapat jatah. Kita tidak dapat jatah. Kita bukan anak, kita namanya robib, anak bawaan suami atau anak bawaan istri. Maka tidak mendapatkan jatah. Maka jangan dibawa dalil ini kepada apa? Ta'adud. Umuka. Berarti berapa? 3. Nah, ini keliru. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kalau seandainya ada pertanyaan setelah adzan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'd. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah dua hadis yang tadi sudah kita sama-sama kita bahas. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang kedua juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama berkaitan dengan keutamaan bertasbih kepada Allah dengan ucapan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian yang kedua adalah tentang pentingnya seseorang
atau menunjukkan tentang tingginya kedudukan seorang ibu di dalam syariat Islam. Tip. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait tentang teks yang kita baca ini kebetulan Ana punya tulisan lama terkait tentang syarah hadis ini, masih belum selesai, hanya sekitar 70 halaman. Jadi itu pun belum 100 hadis. Jadi insyaallah kalau seandainya selesai kita akan share dan juga bisa kita jadikan panduan untuk memahami hadis-hadis yang sudah kita bahas. Jadi untuk sementara ini mungkin kita fokus dengan menggunakan buku yang kecil saja dulu, buku 100 hadis itu saja matannya. Jadi kalau sudah selesai baru kita akan share biidznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Sampai di sini ada yang bertanyakan jamaah terkait materi kita pada malam hari ini, silakan. Dari bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak ada ya Pak? Dari ibu-ibu? Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan porsinya masing-masing. Tentang kedudukan seorang ibu sudah dijelaskan porsinya, kedudukan seorang bapak sudah dijelaskan porsinya. Meskipun seorang ibu kedudukannya lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dibandingkan kedudukan seorang bapak, bukan berarti seorang bapak, seorang ayah kedudukannya rendah, tidak. Tapi tetap memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki kedudukan yang juga besar. Hanya hal-hal semacam ini tentunya tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ketetapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ketetapan, tentunya kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kemudian kita taat. Apabila Allah telah mengunggulkan seorang ibu haknya dibandingkan dengan seorang ayah, maka itulah yang harus kita terima. Itu yang harus kita terapkan, kita harus kita terima dan yang lain sebagainya. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada bapak, tidak. Bukan berarti kedudukan bapak rendah, tidak. Bapak dan ibu dua-duanya apa? Tinggi. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada seorang ibu karena beratnya tanggung jawab seorang ibu tatkala dia mengurus dari anaknya. Dan dikiaskan kepada orang tua juga adalah para pendidik. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, beliau mengatakan sebagaimana seorang ibu, seorang bapak, orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan oleh anaknya karena kepengasuhan keduanya terhadap anak, maka seorang pengajar, seorang pendidik juga memiliki hak yang sama. Sebagaimana seorang anak punya kewajiban kepada bapak nasabnya, ibu nasabnya, maka seorang murid punya kewajiban untuk berbakti kepada bapak rohaninya, ya, bapak syar'inya, bapak rohaninya. Jadi dua-duanya punya kewajiban yang sama. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tapi berarti lebih tinggi haknya ustadzah, bukan demikian, dibandingkan ustadznya, bukan demikian. Jadi dua-duanya memiliki apa? Memiliki kemuliaan dan juga keagungan. Kesimpulannya terkait tentang pertanyaan tadi, satu, apa yang telah Allah tetapkan tentu harus kita imani, harus kita yakini itu sebagai suatu kemaslahatan. Yang kedua, bukan berarti itu sebagai bentuk perendahan kepada hak seorang ayah, tetap memiliki kedudukan yang sangat besar. Bahkan di dalam banyak hal Allah melebihkan derajat seorang laki-laki dibandingkan derajat seorang wanita. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai qawwam, sebagai orang yang akan menegakkan para wanita, menjadi pemimpin dari para wanita. Di poin ini laki-laki memiliki keunggulan dibandingkan apa? Laki-laki memiliki keunggulan dibandingkan wanita, dibandingkan istrinya. Jadi hak ayah, hak suami itu juga besar di mata anaknya dan juga di mata istrinya. Hak seorang ibu juga besar di hadapan anak-anaknya. Semua itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan supaya hak seorang bapak tidak tersia-siakan dan hak seorang ibu tidak tersia-siakan. Baik, itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi? Boleh, silakan. Jadi orang kalau dia mentahqiq asli tauhid, maka dia memiliki janji surga. Hanya permasalahannya, bolehkah kita menjazmkan? Bolehkah kita memastikan bahwa kita akan masuk surga? Jawabannya menjazmkan. Untuk selain orang yang telah dijazmkan masuk surga, hukumnya tidak boleh. Memastikan seseorang itu masuk ke dalam surga, padahal belum ada nas Quran dan nas hadis bahwa dia masuk ke dalam surga, hukumnya tidak boleh. Memastikan, mengklaim secara pasti masuk surga, hukumnya tidak boleh bagi orang yang belum dipastikan. Kalau kayak Ukasyah bin Mihsan, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sudah dipastikan, berarti kita boleh memastikan. Terus apa yang boleh kita lakukan? Yang boleh kita lakukan adalah berharap, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, itu hukumnya diperbolehkan. Kalau kita mengatakan, saya berharap dengan semua usaha saya sebagai seorang ibu, saya sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G. Saya berharap dengan itu semua, saya dimasukkan ke dalam surga. Maka yang semacam ini hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi kalau memastikan, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui akhir kehidupan manusia. Nabi SAW mengatakan, ada orang itu yang mengamalkan amalan penduduk surga. Kata Nabi, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai saking banyaknya amal dia itu, seolah-olah antara dia dengan surga itu sangat dekat, seperti jarak 1 dhira', 1 hasta. 1 hasta itu berapa senti, Pak? 1 hasta itu seberapa 1 hasta? Nah, dari sini sampai apa? Sampai sini. Seberapa? Ya segini, 1 hasta. Tidak ada apa? Jarak antara dia dengan surga kecuali 1 hasta. Berarti dekat atau tidak? Tinggal melangkah, ibaratnya kan seperti itu. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang lain. Allah berikan catatan yang lain untuk dia. Kemudian fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ternyata di penghujung akhir kehidupannya dia mengerjakan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Nah, ini kadang-kadang kita sudah mengatakan ini penduduk surga. Itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada peperangan, para sahabat melihat ada seorang prajurit yang gagah perkasa membasmi apa? Para musuhnya, orang-orang kafir. Babat kanan, babat kiri, babat kanan, babat kiri. Tapi sampai para sahabat mengatakan ini penduduk surga. Kemudian kata Nabi SAW, ini penduduk neraka. Dilihat oleh para sahabat, begitu dia kena luka pedang, luka panah, di penghujung akhirnya ternyata dia bunuh diri. Akhirnya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mengklaim diri kita masuk ke dalam surga. Berharap, berdoa, memohon, itu hukumnya diperbolehkan, ya. Jadi urusan surga itu urusan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Ibu? Baik. Nah, cukup ya?
Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.